Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryah, dan tanyakanlah kepada mereka di sini adalah Bani Israel, 'anil qaryah, tentang satu negeri, allati kanat, yang mana negeri itu adalah terletak hadiratal bahr, di dekat laut atau di tepi pantai. Il ya'duna fis sabti, seketika mereka melanggar atau penduduk negeri itu melanggar fis sabti, pada hari Sabtu. Iz ta'tihim, ketika datang kepada mereka, hitanuhum, ikan-ikan mereka, maksudnya ikan-ikan di sekitar mereka, yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka itu, atau pada hari Sabat mereka. Syurra'an, yang terapung-apung di permukaan air. Wa yauma la yasbituna, dan pada hari-hari yang lain tidak ada ikan itu. La ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Kadzalik, seperti demikian, nabluhum, kami uji mereka, bima kanu yafsukun, dengan apa yang ada mereka berbuat fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryah, dan tanyakanlah kepada mereka tentang satu negeri, allati kanat, yang adalah negeri itu hadiratal bahri, di tepi laut. Iz ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar pada hari Sabtu. Iz ta'tihim hitanuhum, seketika datang kepada mereka ikan mereka. Yauma sabtihim syurra'an, pada hari Sabtu mereka itu terapung-apung. Wa yauma la yasbitun, dan di hari yang tidak hari Sabtu, la ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Kadzalika, seperti demikianlah, nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, dengan apa yang ada mereka berbuat fasik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini ada kaitannya dengan An-Nabiyul Ummi dalam ayat-ayat sebelum, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang ummi. Nah, kemarin sudah kita uraikan, setidak-tidaknya ada 3 pengertian ummi.
Pengertian pertama, Umi itu artinya anak kesayangan. Anak Umi, anak emak kalau bahasa Jawa, anak kesayangan. Yang kedua, pengertian Umi itu adalah yang tidak pernah diberikan kitab. Nah, kita sama tahu bahwa mulai dari Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa itu kan nabi-nabi yang pernah diberikan kitab, plus mereka itu adalah kalangan Bani Israel. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, satu-satunya nabi yang muncul dari kalangan di luar Bani Israel adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi ini adalah nabi ummi, yaitu nabi yang umatnya belum pernah menerima kitab. Itu artinya ummi. Kemudian yang ketiga, pengertian ummi itu ada yang mengartikan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang faktanya begitu, karena nabi tidak pernah belajar. Cuman oleh para ahli tafsir, dengan tidak mengungkit substansi atau hakikat tujuan utama dari ummi, tapi sedikit memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu kan sama dengan buta huruf. Nah, ternyata buta huruf itu konotasinya bodoh. Kan begitu. Sehingga sekarang ditingkatkan menjadi tidak perlu membaca, tidak perlu menulis. Nah, kenapa tidak perlu membaca, tidak perlu menulis? Karena kemampuan harus bisa membaca, kemampuan harus bisa menulis itu menunjukkan kelemahan. Kenapa harus dicatat? Kok lupa beko? Itu kan kelemahan. Kenapa harus bisa membaca? Banyak yang tidak tahu, sehingga harus dibaca pada buku-buku yang lain. Jadi akhirnya kenapa Nabi Muhammad tidak perlu membaca, tidak perlu menulis? Karena semuanya sudah serba ingat. Dia memiliki patas hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang menjadi sumber ilmu dari segala ilmu itu adalah Tuhan? Dia sekarang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ada pengertian yang sangat berlian. Kenapa an-nabiyul ummi? Nabi itu tidak perlu membaca, tidak perlu menulis. Ini pengertian yang sangat berlian. Karena Nabi itu perlu memiliki pengertian atau pemikiran murni. Nah, kalau dia bisa membaca, itu ada dikhawatirkan pemikirannya itu dipengaruhi oleh sumber-sumber bacaan. Sebagaimana kita sama memahami, kalau ada orang pintar, maka orang bertanya, siapa gurunya? Sebaliknya kalau ada orang yang bego dalam berilmu, pemahamannya berbeda dengan pemahaman umum, ya seperti paham-paham sesat yang kita ketahui itu, maka orang juga bertanya, siapa gurunya itu? Artinya apa? Jarang kita akan menemui manusia-manusia sekarang yang pikirannya murni. Seperti Buya Alizar, mungkin pemikirannya dipengaruhi oleh Buya Muwardi, umpama kan seperti itu. Karena begitu banyak membaca buku-buku Buya Muwardi, begitu banyak membaca buku Buya Hamka, begitu banyak membaca buku Soekarno, begitu banyak membaca buku Hatta dan sebagainya. Maka pemikirannya sudah bisa dipastikan sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang yang mengarang buku itu. Jadi dikhawatirkan Nabi ini terpengaruh pikirannya oleh orang-orang dahulu. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad itu tidak perlu membaca supaya pemikirnya itu murni. Nah, ketika pemikirnya itu sudah murni, maka enaklah, lezatlah pemikirannya itu hanya dipengaruhi oleh satu saja. Apa pemikirannya dipengaruhi oleh satu saja? Hanya dipengaruhi oleh wahyu. Oleh wahyu firman Allah yang datang kepadanya. Jadi makin bagus pengertiannya jadinya. Makin bagus, makin enak. Sehingga Al-Quran yang berupa firman Allah itu datang dari Nabi Muhammad. Mulut Nabi Muhammad kita dengar betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dalam ayat yang kita baca subuh ini, pada ayat 65 surat Al-Baqarah, itu kan ada cerita dulu masalah kera. Pernah kita baca 65 apa 64, pokoknya sekitar itu.
di mana Bani Israel ini kan sukanya melanggar. Nah, kita sama tahu dan perlu diketahui bahwa di dalam agama Yahudi itu hari Sabtu itu samalah dengan hari Jumat kita. Ayat berapa? 65 ya, ayat 65. Samalah dengan tradisi kita di Islam bahwasanya hari Jumat itu kan Saidul Ayam. Saidul Ayam itu Pak Mul bahasa kitanya ketua hari. Nah, gitu. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kita kelompokkan menjadi satu, maka yang ketuanya Jumat. Itu kalau menurut keyakinan kita umat Islam. Sehingga hari Jumat itu kita pergi sholat Jumat, terutama kami kaum bapak-bapak. Nah, dan banyak keistimewaan kalau terjadi pada hari Jumat. Ada hadis meninggal pada hari Jumat, bagus. Bahkan ada kiamat itu nanti pada hari Jumat katanya. Nah, kan ada pemahaman yang seperti itu. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang terjadi pada hari Jumat. Yang jelas hari Jumat itu adalah yaumul ibadah, hari beribadah. Nah, di kalangan agama Yahudi itu harinya hari Sabat. Sabat itu Sabtu, hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu pada hari Sabtu itu beribadah. Ada larangan untuk tidak bekerja. Kalau kita umat Islam kan tidak ada larangan. Boleh bekerja, boleh mengajarkan apa saja, tapi hari Jumat tetap hari mulia. Satu di antaranya pada hari Jumat itu hari mulia, meninggal pada hari Jumat ada istimewanya. Kemudian melaksanakan perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan dalam muamalah kehidupan bagus dipilih pada hari Jumat. Nah, ada janji-janji ariwa batamu narancak bagus dipatok pada hari Jumat karena hari itu hari mulia. Nah, itu kalau kita umat Islam. Tapi kalau di dalam peraturan orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Jumat. Begitu agama mereka di waktu itu. Jadi ke sawah hari Jumat stop, ke ladang stop, mengalih stop. Khusus pada hari Sabtu itu orang Yahudi beribadah. Nah, jadi mencari makan tidak boleh pada hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu, pernah terjadi di kalangan Bani Israel itu dulu. Itu hari Sabtu itu dah langgar bekerja dengan memancing ikan. Nah, dengan memancing ikan. Nah, bagaimana memancing ikan? Di luar hari Sabtu, ikan kok tidak keluar. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan kok tidak nampak-nampak. Pas Sabtu, mengelepah-ngelepah nih keluar. Bagaji lah lidah kawan. Oh ya lidah kawan kau mencari. Mungkin tidak perlu dipancing, mungkin diambil saja satu-satu gitu, habis gitu. De menintiang yang tuang dan yang mencari ikan sekadang wadang waang tadi ikan apa den hanya ngelepet dah bakaba ni ikan tu kaden. Aman dia tidak boleh aja. Sebab keluarnya ikan itu pada hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Nyocarilah akal. Para petinggi-petinggi Yahudi ini mengadakan diskusi. Bagaimana caranya sehingga pada hari Sabtu ini bisa juga kita mengambil ikan ini. Mereka takut pula melanggar karena ada aturan hari Sabtu jangan sekali-kali mancing ikan. Jangan sekali-kali mengambil ikan. Nah ikan kau Sabtunya mencogok. Hari Sabtunya mencogok. Aku nandak melamaan. Mantang-mantang baru baju gue hanya lalu kau mengko rumah baja tu hanya kelepat hanya bitu-bituan baju tu kaketan hanya bituan tarian. Jadi menintiang lah jangan kawan. Mantang cincin baru tidak sewantar kata betul. Tentu ia warna de ya Allah kare pangalah baja tu itu jadinya. Akhirnya setelah mereka ketemu Pak Mul, nyu cari akak, nyu pasanglah jaring. Memasang jaring hari Jumat, membangkinya hari Minggu. Kan itu masalahnya. Jadi dipasang hari Jumat, hari Minggu lah pas tabanam atau hari pada hari Sabtu. Kalau masuk hari Minggu tu, hanya nyobangki lah jaring kok. Tentu banyak dapat. Jadi ketika ada orang melarang, ini kapan kamu ambil hari Minggu cik? Masang jaring hari Jumat, Sabtu harus terhindar, tak boleh kita manggil ikan. Kan sama saja jadinya itu. Dipasangnya pada hari Jumat.
Dibangkitnya pada hari Minggu. Hari Sabtu terhindar karena ada larangan pada hari Sabtu. Rupanya dalam rentan waktu berjalan, sehingga terjadi pula hampir-hampir terjadi ribut. Kenapa? Sudah jaring semua. Seperti kita pergi ke Singkara hari ini, di mana-mana kan sudah banyak apa itu, tambak-tambak itu, apa namanya? Untuk menangkap ikan itu, keramba itu, keramba. Banyak yang tak sempat memasukkan keramba lagi karena sudah habis kena keramba. Bagaimana caranya? Muaknya nyo panciang tadi Sabtu deh. Bagi yang tak dapat meletakkan keramba, nyo panciang selai. Banyak lo lah dapat dia. Jadi setelah ditanya oleh orang, bakal ang panciang yo. Sebab di Sabtu kok kan ada larang dia angko mai. Ang daang baca bana nan sabananya cerita tu dia nan hari Sabtu pun ndak boleh memakan ikan ko menangkok ndak baro. Jadi macam-macam lah. Nan ndak boleh cuman memakan, membuat gulai ndak boleh, memotongnya ndak boleh, mahabernya ndak boleh, nan ndak boleh. Sedangkan menangkoknya boleh saja cek. Akhirnya bergalau lah. Nah sekarang persoalannya ada dua yang mau kita kutip nanti. Pertama dulu kita kemukakan. Ini ceritanya pokok karena bagi orang-orang yang pada hari Sabtu tetap bersikeras untuk menangkap ikan, bagaimana caranya terserah, itu oleh Allah dihina. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu menjadi kera. Ada ahli tafsir mengatakan yang sedang memancing itu, yo betul-betul nan duduk telah berubah bentuk baru karena melanggar perintah Allah. Tapi ada ahli tafsir menafsirkan dia tidak berubah bentuknya seperti kera, tetapi perangainya lah berubah menjadi perangai kera. Terserahlah. Pokoknya mereka itu kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Kalaupun dia berubah bentuk baru, tidaklah ada urusan dawal. Perangainya yang berubah menjadi perangai kera, ya tidak apa-apa juga, tidak pula urusan dengan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, jadi baru alangkan ada juga dawak model itu. Jadi baru alangkan bukan inyonan. Akhirnya merangkaknya berjalan kan bukan begitu. Perangainya seperti kera kan itu. Itu kutipan yang pertama itu. Kenapa terjadi yang seperti itu? Karena melanggar perintah Allah. Jadi sampai hari ini pun kalau seandainya kita secara sengaja melanggar perintah Allah, itu masih ada konsekuensi dan akibat yang sama yang akan kita terima hari ini. Apa kata Allah? Allah mengatakan sanu'adzibuhum bizunubihim. Sanu'adzibuhum marataini yu'adzibuhum bizunubihim. Allah itu akan Allah itu akan mengazab manusia sesuai dengan kesalahannya. Utang dibayar, piutang diterima. Kapanpun dan dimanapun siapapun, kalau seandainya kita bersalah, pasti azab itu kita peroleh. Jadi kalau seandainya oleh karena pintaran ngomong, pandai berkilah, lepas kita dari azab, lepas kita dari kejaran orang lain, karena kita pandai menipu, jangan ketawa dulu. Lambat atau lama, kalau tidak sekarang besok, kalau tidak besok satu lagi, utang dibayar, piutang diterima. Mungkin saat kita berkuasa, karena pisau itu hulunya kita yang megang, sehingga kita bisa berbuat apa-apa. Nanti setelah pisau itu pindah sama orang lain, bisa saja utang dibayar, piutang diterima. Dan itu banyak contoh sudah kita buat dan kita lakukan. Kita saksikan di mana-mana, muka, belakang, kiri, kanan, utang dibayar, piutang diterima. Tangan mencancang, bau memikul. Kalau Tuhan menggali tobang, maka Tuhan akan terjun masuk lubang Tuhan itu. Sejak dari siswa sampai kini itu hukum Allah itu. Nah sekarang, kalau kita coba-coba menantang apa yang digariskan oleh Allah, Allah katakan begini, lalu kita lari. Mungkin di awak santiang, orang takut menasihati kita. Tapi ada saatnya nanti. Ada saatnya nanti. Coba ibu bayangkan mutilasi yang terjadi di Periaman. Sudah berapa lama baru terungkap? Kan hampir setahunan kan? Betapa dia memoles agar orang tidak tahu bahwa dia yang melakukan,
perbuatan itu. Bahkan berdua dengan anak yang dia motivasi ini boncengan untuk mengadukan ke polisi, melapor ke polisi. Beberapa kali bonceng sama anak yang dimutilasinya ini ke polisi. Dan setelah itu dia sekali 15 hari, sekali 10 hari nelpon mak ni. Mak lado laporan tentang si nena asal pulau namanya. Lado laporan dulu ado. Rupanya beliau yang mutilasi. Akhirnya terbuka juga kan? Nggak bisa. Kalau marah palam masak tua simpan, lambat laun pasti tercium. Makanya hati-hatilah kalau berbuat salah. Nah, jangan kita sahabi-habi main Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat dalam kajiannya ada saat namanya sakaratul maut. Nah, saat sakaratul maut itu Allah akan memperlihatkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Ah, begitulah kira-kira. Jadi jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi utang dibayar, piutang diterima. Ah, begitu. Ah, terjemahkan sajalah oleh kita Bapak dan Ibu. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kembali kepada Nabi Muhammad. Saya membaca dalam tafsir, ini peristiwa penting pelajaran bagi umat manusia. Tapi tidak tertulis dalam Taurat. Tidak tertulis dalam Taurat. Tidak difirmankan oleh Allah. Tentu ada juga maksud dan tujuan Allah. Sehingga cerita ini hanya dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Nah, oleh karena itu sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah tahu cerita ini. Karena sudah terlalu jauh jaraknya. Dari Nabi Ishak kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, berapa jaraknya itu? Tetapi Nabi mendapat firman dari Allah bahwa itu benar-benar terjadi. Bahwa di kalangan Bani Israel itu pada hari Sabtu pernah dulu dilanggarnya sehingga dikutuk menjadi kunu qiradatan khosiin, jadilah kamu kera. Jadi Nabi melihat setelah Nabi mendapat firman dari Allah yang seperti itu, Nabi berpikir, oh berarti ini pernah kejadian. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, was'alhum anil qaryah. Hai Nabi Muhammad, tanyakanlah kepada mereka Bani Israel itu tentang satu kampung, allati kanan hadiratal bahri, di mana kampung itu berada di pinggir Laut Merah, antara pinggir laut itu dengan Bukit Tursina. Itu ada satu kampung Al-Qaryah tadi itu. Disitulah terjadi barang ini. Sehingga kampung itu seolah-olah berada di tepi pantai. Tanyakan kepada mereka. Sebab cerita ini sudah merakyat di kalangan mereka. Dari orang ke orang, orang ke orang. Kecil orang tua siswa, kecil orang tua siswa. Sering seperti itu. Padahal benar-benar terjadi. Sehingga difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi diperintah oleh Allah, tanyakan kepada mereka. Ya, kami tahu itu cerita itu, tapi hanya cerita. Nah, sekarang sudah jadi firman Allah. Jadi ada satu kampung yang masyarakatnya berperangai seperti itu. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu benar-benar wahyu. Sebab Nabi tidak ada mau cerita terus. Kalau orang kebanyakan menerima cerita itu dari orang ke orang, dari si A kepada si B kepada si C. Nabi tidak pernah sampai cerita itu, tapi Nabi menerima langsung dari Allah. Jadi barangku memang batu-batu tajam terjadi. Jadi kampung itu atau negeri itu berada di tepi pantai antara Laut Merah dengan Bukit Tursina. Ada satu kampung yang memang hidupnya di pinggir pantai. Nah, kita sama tahu Bapak Ibu, sampai kini Pak Mul, kalau naik di tepi laut kan jadi nelayan. Karena itulah yang menjadi sumber pencarian. Kan begitu. Dan itu memang laut itu sangat kaya sekali. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan di laut itu berbagai macam jenis ikan. Gitu. Makanya laut itu adalah termasuk sumber SDA, sumber daya alam nomor dunia, nomor 2 setelah sumber daya alam di dalam tanah. Karena minyak bumi pun ada di laut, di dasar laut itu. Berbagai macam jenis ikan. Jadi sumber kekayaan laut itu termasuk sumber kekayaan alam yang bukan main itu. Makanya kita di Indonesia termasuk negara kaya karena kita banyak laut. Dan kita ketahui Bu Del,
Win, ikan-ikan itu beradanya tidak di laut lepas sana. Umpamanya Samudra India, Samudra Indonesia, tidak di situ ikan. Ikan itu di pantai. Ikan itu di pantai. Karena yang bakal dimakan oleh ikan itu adalah sisa-sisa makanan manusia. Jadi ikan itu di pantai, tidak di laut lepas. Udang-udang itu di pantai, bilih-bilih di pantai. Ikan-ikan kecil, ikan teri itu di pantai. Mana ada ikan teri di Samudra Indonesia? Ikan teri itu di batu-batu di pantai. Jadi negeri yang banyak pantainya kaya ikannya. Itu udah pasti itu. Nah sekarang saya tanya, sebutkan negara yang pantainya terbanyak di dunia. Pasti Indonesia jawabannya. Nah, karena Indonesia itu 3.000 pulau. 3.000 pulau berarti 3.000 pantai. Belum lagi kita ukur panjangnya pantai itu. Kita Sumatera Barat saja punya pantai. Tidak berapa provinsi di kabupaten kota malah. Kalau provinsi hampir punya pantai semua kita di Indonesia. 3 provinsi di Jawa punya pantai ketiganya. Berapa provinsi di Sumatera punya pantai? 79 berapa? Punya pantai semuanya. Iya kabupaten kota lah yang tidak punya pantai. Ya Aceh punya pantai. Nah, ini David ini punya pantai juga nih. Punya pantai. Sumbar punya pantai. Yang tidak punya pantai cuman kabupaten kota. Bukan Darmas Raya, tidak ada pantai itu. Nah, ya. Agam ada pantainya. Agam ada pantainya. Lagi Pasaman ada pantainya. Jadi kalau disebut ditanya, sebutkan negara yang pantainya terbanyak di dunia, terluas, terpanjang di dunia. Pasti jawabannya Indonesia. Karena negerinya negeri kepulauan. Makanya Indonesia itu adalah negara kaya yang bagai JV ludah orang mencari sebalik. Nah gitu. Makanya Mahfud MD kan bisa bilang itu, kalau kekayaan alam Indonesia, laut dan tanah itu yang tersimpan di dalam tanah dikelola secara personal, itu setiap nyawa yang ada di dunia di Indonesia ini itu bisa diberi gaji 21 juta per orang per bulan. Coba bayangkan itu. Minyak bumi, nikel, emas dan sebagainya yang ada di dalam perut bumi. Batu bara. Termasuklah nih Bukit Cui diolah lo balik. Kan itu. Belum lagi dengan berbagai macam minyaknya yang pertalite segala macamnya, gas alamnya, nikelnya. Masya Allah. Belum lagi yang di laut. Kalau terkelola secara personal, maka setiap nyawa, termasuklah awak negeri tafsir kita, masuk Abul, masuk Pak Mul, masuk David, masuk Pak Haji, seluruh dapat digaji per orang, baik yang akan lahir 21 juta per bulan per orang rupiah. Kalau terkelola secara benar. Cuman sekarang tidak terkelola secara personal. Kenapa? Ibu bisa jawab. Yang terkaya itu hanya kelompok-kelompok tertentu. Kalau tidak oleh karena ada permasalahan yang seperti itu, maka jika akan terjadi permasalahan Pulau Ketek, Pulau Gadang sampai Kampung David. Coba bayangkan selama ini apa yang dibilang tentang Pulau Ketek, Pulau Gadang sampai pulau itu. Tidak pernah terbilang. Tapi setelah ditelusuri ternyata kekayaannya juga bukan main. Rupanya tanah kekelola kayu kecek oleh konon punya. Kecek konon punya. Kan seperti itu. Akhirnya pulanglah Siriah ke Gagang, Tampuak ke Gagang, Pinang ke Tampuak, Siriah ke Gagang. Karena enak aja di situ orang Aceh, baksonya bakso Aceh, menanam karambia atau ngarambia. Dia tinggal di Aceh. Akhirnya Prabowo Sange Arif itu adalah milik Aceh. Baru aman. Saya khawatir juga kalau sempat diputuskan milik Sumut, apa yang terjadi. Ini orang-orang Dafili ini bukan orang sembarangan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kekayaan alam itu kan main. Jadi sejak dari Sesua sudah demikian. Nah maka yang tinggal di tepi pantai pastilah yang menjadi mata pencarinya itu nelayan. Nah kalau nelayan pastilah nggak bisa dipisahkan dari ikan. Mencari ikan tuh yo mana mencari ande, yo mana bentuk mencari asam deh yo, nah mencari anak mama bentuk mencari anak mama itulah kira-kira kalau mencari asam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, cuman masalahnya kini dia sejak dari sebelum sudah menghormati, dari dalam seminggu itu beri 1 hari.
libur satu hari, yaitu hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari rohani, hari mengabdi, hari beribadah, hari ke masjid kalau diawak di dalam Islam. Hari Jumat itu hari ke masjid. Nah ikan ini kelihatannya mungkin ikan ini pernah belajar. Ikan ini pernah mendapat info pula. Kalau keluar hari Sabtu kalau najak buat anak kita korang dah kecil. Kan seperti itu. Sedangkan hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tak keluar ikan ini. So ketua ikan bilang sama anak buah ikan, kalau kau keluar dari Minggu sampai hari Jumat keluar tangguh orang aja. Di jariangnya orang tu bila keluar ancak ketua hari Sabtu keluar. Hari Sabtu tu tak boleh menangkawak tu. Maka ikan-ikan ini keluarlah pada hari Sabtu. Deh kadang-kadangnya ikan deh. Jadi semalano ko lalu lah tepi lawi hari Sabtu deh kariang pangal ikan. Mengari-ari jakun aja lihat. Pada hari Sabtu tu. Karena dia sangat butuh. Pada hari Jumat ke petang sore si melano ko menangkap ikan tak ciala aja dapat 2 ekor sekarang ko. Hilang le sekor tu. Tu sekor tu bawa pulangnya. Pagi-pagi ni Sabtunya bakal lepas kadang Ustaz David bah. Bakal lepas bantu aku. Masya-Allah dia kali pangan cara orang. Aman intiang lah jantuangnya. Jadi Bapak Ibu, memang itu sudah merupakan hukum alam ya. Sudah merupakan hukum alam. Kenapa? Karena begini. Setan itu kan sudah tukang goda semenjak dari siswa. Sudah menjadi tukang goda. Sejak dari zaman Nabi Adam, namanya setan itulah tukang goda. Karena pada hari Sabtu itu tidak boleh menangkap ikan, maka ikan itu dimasuki oleh setan supaya keluar pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Samalah dengan yang terjadi pada hari ini, ya. Samalah dengan yang terjadi pada hari ini. Nya kadang kalau na mengalih orang inyo lah kawa buku atau lah sore baru nyo goreng. Tapi kini dia bulan puasa pukul 3 lanyo kipeh sate ko. Dari bulan puasa ko. Pukul 3 lanyo kipeh sate wala lah kamang-kambang idung kawan. Kawan ko sejak dari pagi lun makan lun minum puasa mah. Jadi semenjak dari seistu sampai kini masih serupa itu baru. Jadi ketika ada larangan, maka ketika itu pula setan berusaha agar kita melanggar larangan tersebut. Itu semenjak dari dulu itu. Kan terasuruh anakku. Kalau bulan carai, alun mana minum jam 8:30, jam 9, tak masalah. Pukul 10 aja minum, tak ada penganar. Tapi pas tiba di bulan puasa, pulang dari subuh, ala citu penganar. Jawa buku jam. Itu sudah alam itu. Jadi ketika ada larangan, maka banyak sekali godaan agar kita melanggar larangan tersebut. Kenapa? Karena setan berusaha. Maka saya mencurigai dan masuk ke dalam tubuh ikan ke setan supaya keluar pada hari Sabtu agar orang itu doyan melanggar. Itu coba lihat. Iz ya'duna fis sabati, ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, istatihim hitanuhum, seketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka. Maksudnya ikan-ikan mereka itu ikan-ikan yang mengelilingi mereka. Yauma sabatihim, pada hari Sabtu mereka sur'an, mengapung-apung kayak sakit dia lihatnya tu. Ada patang dia laili mudia lah ketika bawah melo pukek gak saiku ndak singgare. Akhirnya cari lah tu aja. Mengalepa-ngalepanya nampak bitu-bitu keluar munculnya. Bentuk ikan di masjid kuro tangadi. Itu-itunya keluar tak. Aku anak lah menangis kau minta ikan jak patang dapat dah. Kan iyo tu. Makanya Allah bilang di sini yauma la yasbitun la ta'tihim, di hari yang tidak Sabtu mereka tidak datang. Jadi kalau Sabtunya datang, di hari tidak Sabtunya tidak datang lah. Jadi hari Minggu nak nampak ikan lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat indah doh tanang saya itu. Hari Sabtu muncul keluar. Di hari tak boleh hancak kau. Akhirnya tu mah mereka carilah akal hasil musyawarah petinggi-petingginya di waktu itu, nyop pasanglah jaring. Makanya ada yang menduga sejarah jaring pertama di sini asalnya. Dipasangnya jaring pada hari Jumat. Kan terhindar menangkap pada hari Sabtu itu. Dipasangnya jaring pada hari Jumat
nyobangki jariangku pada hari Minggu. Sehingga hari Sabtu kau terjadi yang laikan tu sadonya. Kan dia hindari itu. Cuma hati ketewa mengatakan terhindarkah dia atau mengakal-akali perintah Tuhan jadinya. Mengakal-akali perintah Tuhan jadinya. Di dalam Islam juga terjadi akal-akal seperti itu. Saya pernah menerima satu cerita buya-buya mengakali perintah Tuhan dalam zakat fitrah. Apa caranya? Buya tu ada 5, duduk apa kalau? Bakal dia bantu tangan bokah. Hanya zakat fitrah. Buya A, buya kelingkiang, terima zakat mo yang kuje. Pindah waris kemari. Lawan itu tambah. Dengan waris itu juga ambo zakat fitrah bukan kuje. Kami itu. Ya. Ambo kan kulai itu juga waris dia. Mo kulai dia. Kau kan belum pernah dinemo tadi lah. Ambo biar kan dia kan nyolek. Asal dulu ini tahu utang. Cuman tentu nak namanya itu tu namanya zakat fitrah jadi itu. Kau paham maksudnya kan? Kalingkiang bayar kemari. Kau kelar dulunya zakat fitrahnya bayar lu kemari. Lalan saya utang nak dua kau. Kau bayar lu kemari. Lalan saya utang kau. Kau bayar kemari saya utang kau. Kau bayar kemari lihat. Balik apa yang balik lama lihat. Jadi seperti itu pula nyopasang jariangnya pada hari Jumat. Nyobangki pada hari Minggu. Kan terhindar dari Sabtu tu katanya. Ayo pula ya. Akhirnya seluruhnya pasang jariang. Tak boleh tampil untuk masang jariang. Ada orang mancing seolah. Akhirnya datang. Kan tak boleh mancing lah. Nyonya tak boleh bukan mancing. Memakannya tak boleh. Mancing tak ada. Itu yang terjadi. Kadzalik seperti demikian. Nabluhum. Kami menguji mereka sebenarnya. Sehingga dikutuklah oleh Allah. Seluruh yang melanggar perintah ini menjadi kekira. Dalam ayat 65 surah Al-Baqarah. Sudah terang dulu sebenarnya. Cuma Nabi Muhammad tolong tanya mereka, pernah tak kejadian ini? Jadi ini sekaligus membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad SAW bahwa firman Allah itu benar. Tetapi ini sayang tidak tertulis dalam kitab Taurat, hanya tertulis dalam Al-Quran. Lah Bapak Ibu ya. Was'alhum anil qaryah. Dan tanyakanlah kepada mereka tentang satu negeri. Allati kanat hadiratal bahri. Yang adalah terletak di pinggir laut. Iz ya'duna fis sabti. Seketika mereka melanggar pada hari Sabtu. Iz ta'tihim hitanuhum. Seketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka. Yauma sabtihim syur'an. Pada hari Sabtu mereka dalam keadaan terapung. Wa yauma la yasbituna. Dan di hari yang tidak hari Sabtu, la ta'tihim, tidaklah datang ikan-ikan itu kepada mereka. Kadzalika, seperti itulah. Nabluhum, kami uji mereka. Bima kanu yafsukun, dengan apa yang ada mereka berbuat fasik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.